Baik, awalnya kami melakukan diskusi kelompok pada tanggal 20 September untuk membahas dan mencari permasalahan ya pada materi em, analisis materi genetik RNA dan DNA. Setelah itu kami menanyakan ke ChatGPT permasalahan apa saja yang bisa dibahas pada materi genetik RNA dan DNA. Setelah mendapatkan permasalahan, saya mendapat jurnal yang berjudul Recent Advance in Lipid Nanoparticles and Their Safety Concerns for mRNA Delivery yang sudah berakreditasi Q1. Pada bagian abstrak. Sebelum itu saya mengubahnya ke bahasa Indonesia. Munculnya nanopartikel lipid LNP sebagai platform pengiriman untuk mRNA terapi telah merevolusi bidang biomedis, terutama dalam mengobati penyakit menular, kanker, kelainan genetik, dan penyakit metabolik. Kemajuan terbaru dalam LNP terapeutik. LNP terdiri dari lipid yang dapat terionisasi, fosfolipid, kolesterol, dan lipid polietilen glikol (PEG), memfasilitasi penyerapan seluler yang efisien dan pelepasan sitosolik mRNA sambil mengurangi degradasi nuklease. Namun, sebagai entitas sintetis, LNP menghadapi tantangan yang mengubah kemanjuran terapeutik mereka dan masalah keamanan. Untuk menjawab rumusan masalah ini, saya mendapat di jurnal yang berjudul Lipid Nanoparticles for Delivery of RNA Therapeutics, Current Status and the Role of In Vivo Imaging. Jurnal ini sudah berakreditasi Q1 dan saya banyak ke bahasa Indonesia. Pada bagian abstrak mengatakan lipid nanopartikel LNP telah menjadi salah satu kendaraan nano delivery paling sukses yang memungkinkan pengiriman agen kemoterapi sitotoksik yang efisien, antibiotik, dan terapi asam nukleat. Selama penyakit coronavirus pandemi vaksin COVID-19, messenger RNA mRNA berbasis LNP dari Pfizer atau BioNTech dan Moderna telah berhasil dikembangkan, menghasilkan penjualan global sebesar 37 miliar dolar dan 17,7 miliar dolar masing-masing pada tahun 2021. Berdasarkan keberhasilan ini, pengembangan beberapa terapi RNA berbasis LNP mendapatkan momentum karena potensinya dalam vaksin dan terapi untuk berbagai penyakit genetik dan kanker. Setelah itu, teknik pencitraan dapat digunakan untuk mengevaluasi efek farmakokinetik dan farmakodinamik (PK atau PD) yang membantu menargetkan penemuannya dan mempercepat pengembangan terapi mRNA yang berbasis LNP. Pengantar dan penjelasan menyeluruh tentang komponen LNP dan fungsinya bersama dengan berbagai metode produksi untuk merumuskan LNP adalah yang disediakan dalam review ini. Selanjutnya, kemajuan terbaru dalam terapi RNA berbasis LNP di klinik dan di uji klinis eksplorasi. Selain itu, evaluasi PK/PD LNP untuk pengiriman RNA dan peran pada saat ini dan potensial dalam mengembangkan farmasi mRNA berbasis LNP melalui teknik pencitraan akan didiskusikan. Selanjutnya, pada bagian conclusion, dengan perkembangan yang cepat dan sukses vaksin mRNA berbasis LNP terhadap COVID-19, terapeutik mRNA berbasis LNP dianggap sebagai salah satu platform terapeutik yang paling menjanjikan. PK dan PD obat memiliki dampak besar pada kemanjuran dan keamanan obat-obatan. Saat ini, pencitraan gen perubahan ekspresi menggunakan gen fluoresen sering digunakan untuk bersama-sama mengevaluasi PK dan PD LNP berbasis mRNA terapi.
Namun, karena metode ini mencerminkan hasil dari semua langkah sekaligus sulit digunakan untuk terapi RNA, untuk mengoptimalkan setiap langkah untuk menginduksi aktivitas in vivo imaging dari LNP berbasis RNA, terapi mengandung kontras agen dapat digunakan untuk mengoptimalkan biodistisi kandidat LNP dan untuk memprediksi efikasi terapeutik dari LNP. Pelarian endosomal adalah langkah penting untuk terapi RNA berbasis LNP, tetapi metode pencitraan in vivo untuk mengevaluasi endosomal melarikan diri saat ini. Oleh karena itu, dibenarkan untuk mengembangkan metode pencitraan in vivo yang sesuai untuk mengevaluasi PK dan pelarian endosomal untuk memudahkan keberhasilan pengembangan RNA berbasis LNP terapi. Terima kasih.